Tuh bagian bawah. Nah, terus di bagian wajannya di sini ada tekstur bergerigi di sini atau bergelombang nih. Emang ini tujuannya agar ketika lo masak-masak atau menggoreng-goreng di sini, yang gue bilang tadi, yang gue suka dari kompor ini, penyebaran apinya itu benar-benar merata dan benar-benar biru di sini. Jadi ini udah anti karat dan tidak lengket. Oh, hai. Selamat datang lagi di channel gue, Bang IQ TV. Sekarang gue akan rekomendasiin satu set alat masak nih. Di sini gue baru aja belanja, baru aja ngeborong satu set alat masak. Karena sebelumnya gue pernah pakai yang serinya Daulagiri itu DH berapa gitu serinya tuh, DH 300 kalau nggak salah. Udah ada penyok-penyok sedikit, jadi gue pengen upgrade nesting sama kompor-kompor gue ke merek yang lebih lebih bagus mungkin, karena harganya pun lebih mahal. Ini adalah merek dari Fire Maple nih. Ini Fire Maple. Jadi emang untuk si Fire Maple ini salah satunya itu memproduksi nesting, alat masak, dan kompor-kompor lah. Nah, gua ini belinya itu sengaja nggak satu set. Jadi artinya di sini gua beli nesting aja, terus beli kettle-nya aja, terus beli kompornya aja, sama beli muknya aja. Karena memang gue pengen upgrade aja nih barang-barang yang gue punya sebelumnya. Dari yang harganya dulu sekitar 200-an, ini lebih mahal sedikit tapi kualitasnya lebih bagus. Nanti lu bisa juga lakuin sih ketika lu mempunyai barang-barang yang sekarang lu punya di rumah. Ya gua saranin sih lu lebih ke upgrade lagi produknya ke yang lebih baik. Ya lu mendapatkan experience yang lebih beda gitu kan ketika lu pakai produk yang mungkin sebelumnya lu pakai, sekarang upgrade aja ke yang produk yang lebih bagus. Biar ntar lu ketika teman-teman lu nanya juga, ya lu bisa ngasih saran lah, enakan yang ini nih karena gue udah pernah coba nih yang ini, kalau yang ini kurangnya ini, kurangnya ini. Jadi bisa berbagi juga experience ke teman-teman lu nanti ya. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama yang gue pilih di sini ini adalah kettle Fish T4 nih dari Fire Maple. Terus di sini ada nesting Fish 1 juga. Terus ada kompor Fire Maple juga nih. Ntar gue sebutin seri-serinya. Terus ada muk, terus ada kanister. Kalau kanister sih ini punya gua, nggak beli langsung. Gue bongkar aja dulu satu-satu nanti. Terus akan gua kasih tahu nanti kelebihannya apa sih, alasannya apa sih ketika gua akhirnya memilih si Fire Maple ini. Jadi packagingnya tuh segede gini nih. Packagingnya, terus bukanya di sini aja. Jadi kalau buka kayak gini, langsung muncul nestingnya. Sebetulnya tadinya ada kertas-kertasnya, cuman kertas-kertasnya udah gue buang biar nggak ganggu. Jadi ketika lo beli nanti nesting ini udah dapat packagingnya. Artinya ketika lo masukin carrier tuh nggak perlu pakai sekedus-sekedusnya gitu. Kan ini udah tempatnya, udah ada pouchnya lah. Pakai jaring. Lo buka. Nah, disimpan aja dulu. Di sini langsung kelihatan ada 2 nesting di sini. Yang pertama ini wajannya. Ini wajannya yang mana yang gue highlight di sini untuk si gagangnya ini tidak seperti biasanya, artinya ada penguncian khusus, jadi lipat ke sini. Terus itu nyantol banget. Terus di sini ada pencetan nih. Jadi ketika lu mau melipat tinggal tekan aja kayak gini, lipat. Nah, jadi lebih aman lah. Nanti akan gue bahas lebih banyak tentang ini. Sama untuk si nestingnya juga menggunakan gagang atau lipatan yang bagus banget. Berbeda dengan nesting-nesting yang gue pernah punya sebelumnya tuh. Jadi cakep banget lah untuk si gagangnya. Terus di dalamnya dapat apa aja? Di dalamnya lo dapetin centong di sini. Terus ada busa untuk pembersihnya. Terus ada mangkok nih, ada 2 mangkok. Ya, karena emang ini untuk si fish. Kan ini serinya fish 1. Ini untuk diperuntukkan untuk 1 sampai dengan 2 orang aja. Geser dulu. Ini kettlenya kita langsung buka aja. Ini bukan packagingnya gede, karena memang gue pilih ukuran yang lebih gede daripada sebelumnya. Nih, dapat pouch juga sama yang kayak tadi, kayak si nestingnya. Rata-rata sih kalau Fire Maple itu emang udah include pouchnya ya, jadi lebih rapih gitu bawaannya. Kalau buka aja pouchnya, di sini langsung muncul si kettlenya nih. Nah, ini kettlenya. Dan ini ukurannya 1,5 liter karena emang gue peruntukannya untuk kelompok sih kalau untuk si kettle ini dibentukannya. Dan di dalamnya lu dapat bonus saringan untuk si teh nih nantinya nih. Jadi buat teh tuh masukin sini aja, teh yang bubuk langsung ada tempat saringannya lah. Oke, ntar gue bahas lebih lanjut. Ini muk nih, muk
Jadi muknya ini juga dari Fire Maple tentunya, dapat pouch juga. Dan muk ini lebih ke untuk sendiri sih kalau muk sih, tapi kalau mau berdua juga nggak apa-apa sebetulnya. Ini pouchnya. Terus kalau kita buka kayak sini, ini udah dapat karabiner, udah include karabiner. Karena ini pegangannya ini bukan pegangan karabiner, tapi pegangan biasa yang bisa dilipat. Tapi kalau mau digantung-gantung udah include karabiner. Terus di sini ada penutupnya, ada sealnya gitu, biar nggak tembus airnya, biar nggak keluar-keluar. Terus ada penutupnya gitu. Ntar gue bahas lagi lebih lanjut. Ini ukurannya sih kalau nggak salah 300 mili lah ukurannya. Terus barang yang terakhir gue pilih di sini kompor nih. Ini kompor mini tanpa selang yang gue pilih di sini. Dan dapat pouchnya juga. Ini serinya FMS 126. Jadi ketika lo beli kompor ini, lo dapat pouchnya, yang mana pouchnya ini pakai plastik. Plastiknya kuat, jadi ketika ini disimpan dalam carrier jangan takut untuk kegencet-gencet karena emang ini udah bagus untuk tempatnya. Kita keluarin. Udah gua coba-coba juga kemarin kualitas apinya. Makanya ini udah agak hitam-hitam tuh, udah agak hitam-hitam. Karena emang gue pengen tahu dulu kualitas apinya sebelum nanti gue rekomendasiin ke lu pada nih. Tapi cakep banget. Ntar gue bahas lagi. Nah di sini bahan bakarnya pakai kanister. Bisa pakai high cook juga, paling lu harus punya adaptornya lagi. Kalau ini karena gue punya kanister ya gue langsung untuk si kakinya ini memakai kanister. Karena si kompor ini tidak mempunyai kaki, jadinya si kanister ini dijadikan untuk kaki dari kompor itu sendiri. Oke, nanti gue bahas juga untuk kompornya. Bahan yang dipakai oleh Fire Maple ini di nestingnya plus di kettle-nya juga, termasuk si kettle-nya juga ini memakai bahan stainless steel dan aluminium. Jadi stainless steel aluminium tapi dilapisi dengan anodize. Jadi senyawa anodize itu semacamnya ketika lu nanti pakai nesting ini atau pakai kettle ini udah anti karat dan tidak lengket. Jadi kenapa akhirnya dilapisi oleh senyawa anodize, itu fungsinya. Jadi ada beberapa nesting yang pernah gue temuin sebelumnya ya ketika masak tuh ya lengket lah. Kadang ada yang karat juga karena ini udah dilapisi dengan senyawa anodize tadi. Ini anti lengket dan anti karat. Salah satu kelebihan bahan dari nesting-nesting yang pernah gue punya sebelumnya. Oke, kita lihat langsung di sini. Jadi ini ada tutupnya tentunya. Terus yang tadi tuh ada wazannya. Terus di sini ada centong, ada pembersih untuk nyuci. Terus di sini ada mangkuk nih dua nih. Nah, yang tadi gua highlight tuh yaitu di bagian gagangnya di sini nih, lu bisa lihat. Jadi gagangnya di sini tuh memakai plastik ABS nih di atas sama di bawah sini. Ketika lu nantinya masak, terus tangan lu menempel ke sini, ini nggak akan kerasa panas sekali. Ini tidak akan kerasa panas sama sekali karena memang ini udah memakai plastik ABS yang bagus banget di sini. Jadi kalau plastik kan tidak menghantarkan panas, jadi ini aman-aman aja. Dan yang tadi gua highlight di sini adalah cakep banget nih untuk gagangnya di sini. Jadi tidak mudah copot dan mudah untuk di packaging untuk si gagangnya. Ini tinggal lu tekan kayak gini. Tekan ini kan ada besi yang nonjol gini nih. Ada bahan yang nonjol gini, tinggal tekan, tinggal lu ke atasin gini nih. Nah, jadi nanti di sini sih kalau yang ini pakai tutup ya. Pakai tutup gini. Tuh. Jadi untuk packagingnya kayak gini lah. Pas ketika lu giniin langsung ngunci sendiri. Ketika lu tanpa memencet ini nggak bakal bisa kelipet. Termasuk juga yang ini sama, untuk yang si wajannya. Kalau ini lipatannya lebih ke bagian bawah. Tuh lah bagian bawah. Nah, terus di bagian wajannya di sini ada tekstur bergerigi di sini atau bergelombang nih. Emang ini tujuannya agar ketika lo masak-masak atau menggoreng-goreng di sini, ini tidak lengket dan akan memberikan panas yang lebih merata pada si wajannya. Jadi makanan yang dimasak di sini akan lebih rata untuk panasnya karena emang di sini kan bergelombang untuk si tekstur bawahnya sini. Emang tujuannya itu. Di samping tujuannya agar tidak lengket juga untuk si gelombang dari wajan ini. Jadi ada detail-detail kecil yang diperhatiin tapi memang benar-benar berguna gitu. Nah, kalau untuk si mangkoknya sih umum lah kalau untuk mangkok sama pembersih sama centongnya. Terus di sini ada detail kecil juga nih, lubang-lubang di sini. Ini lubang-lubangnya untuk uap, tentunya untuk keluar uap dan nantinya untuk meniriskan mie misalnya nih. Ntar gua siram dulu. Misalnya kita lagi masak mie nih.
Misal kita lagi masak mie goreng lah gitu kan. Jadi ditiriskan itu lewat sini aja untuk si airnya. Tuh. Jadi mie-nya aman, gak bakal ada ceritanya tumpah. Karena memang di sini ada lubang-lubang kecil yang mana fungsinya untuk meniriskan air itu. Dan di sini juga ditutupnya nih ada bahan plastik yang warna orange yang mana ini bisa dikunci. Lu ke sebelah kananin aja. Kalau dipentokin ke sini, ini akan ngunci, nggak bisa ke bawah, nggak bisa ke kiri atau ke kanan. Kalau ke sini bisa ke kiri atau ke kanan sini. Jadi untuk pengambilannya lebih mudah karena ada di sini ada plastiknya juga sih. Untuk panci ini ukurannya 14,6 kali 7,5 cm nih. Dan untuk volumenya 0,9 liter. Nah untuk si wajannya nih 15,2 kali 4,2 cm untuk si wajan kecilnya. Jadi yang lu dapetin adalah pouchnya, panci, wajan, tutup panci, kettle, pembersih, sama ada 2 mangkuk di sini. Yang pasti ketika lo memilih nesting ini, kelebihannya tadi ini memakai bahan stainless steel dan aluminium tapi dilapisi dengan senyawa anodise, jadi tidak lengket dan anti karat untuk jangka panjang. Dan tadi ada detail-detail kecil dari gagang lah, dari lubang-lubang sini yang bener-bener diperhatiin oleh Fire Maple di sini untuk kenyamanan kita masak juga. Oke, jadi panci ini bisa jadi rekomendasi, salah satu jadi rekomendasi lo ketika lo nanti memilih atau bingung untuk membeli nesting nih. Tinggal lo pilih ini aja. Pancinya. Untuk harganya sendiri, oke. Jadi untuk harganya sendiri ini murah banget, plus lagi diskon. Sebetulnya ketika gua bilang murah banget sih, ya tentunya lebih mahal daripada yang sebelumnya, tapi ini termasuk lebih murah nih. Karena di sini lagi diskon juga. Jadi lu nanti cek aja di deskripsi video ini, itu udah ada harga normal sama ada harga diskonnya juga, plus ada link pembelanjanya juga. Oke, kita lanjut ke kettle. Ini kettlenya itu seri FMC T4 Teko Camping Portable 1,5 liter di sini nih. Sama bahannya memakai bahan stainless steel dan aluminium yang dilapisi dengan senyawa anodise. Nah di sini ada yang tadi gue bilang, ini dapat saringan untuk teh nih. Kalau belum mau ngeteh bisa simpan di sini aja tehnya, ntar langsung disaring sama dia. Terus di sini kapasitasnya 1,5 liter nih. Ini luas banget sih untuk kapasitasnya, karena emang ini tujuannya untuk dibuatnya si ukuran ini emang buat 3 sampai 4 orang. Terus di sini gagangnya sama pakai gagang plastik ABS juga nih di sini. Untuk dimensinya 15,3 kali 11,6 cm dan beratnya sih sekitaran 236 gram aja untuk si berat dari si Fire Maple ini. Kalau isi paketnya sih tempatnya packaging, teko itu sendiri, tutup, sama ada untuk saringan teh nih di sini. Yang lebih ditonjolkan di sini tuh untuk bahan yang dipakai di sini, ketika lo masak air nih, ini mampu mempertahankan hangat dari airnya itu sendiri. Ada beberapa panci atau beberapa kettle, bukan panci sorry, ada beberapa kettle yang ketika masak air ditinggal bentar udah tahu-tahu udah dingin aja airnya gitu. Kalau ini bahan yang dipakai akan mempertahankan panas lebih lama dari kettle-kettle yang biasanya kita temuin. Oke. Ini bisa lo sikat juga, ini harganya lagi diskon juga, rata-rata diskonnya barang-barang yang gue pilih di sini. Lu cek aja nanti di deskripsi video ini aja untuk harganya. Ini Fire Maple FMP 303 nih. Jadi ini gelas lah ya, gelas yang mana ini punya pegangan nih. Punya pegangannya ada 2 gitu, yang mana bisa dilipat nih, bisa dilipat kiri sama kanan. Kalau yang mau digantung ini udah include untuk si karabinernya, tinggal lu masukin sini aja. Terus si gelas ini spesialnya punya penutup yang mana penutupnya air tidak akan tembus karena emang di sini ada seal nih di penutupnya, jadi bisa lu tutup. Terus di sini ada semacam pintunya juga. Kalau emang lu mau minum lewat sini tinggal di close sama open aja di sini. Kalau untuk bahannya ini bahannya sama memakai bahan stainless steel tapi dengan fitur double layer di sini nih. Apa sih double layer? Jadi di sini kayak semacam double wall nih. Jadi ada 2 dinding di sini, dinding luar sama dinding kanan tuh. Ini berbeda, di tengah-tengah itu semacam kayak kosong gitu. Biasanya kalau kayak gini tuh kayak semacam termos ini lebih mampu mempertahankan panas tuh lebih lama daripada gelas-gelas yang biasanya. Untuk dimensinya 8 kali 9,2 cm, kapasitasnya 320 ml, beratnya cuma 160 gram. Ini punya tutup jadi menghindari kebocoran. Terus double dinding juga, double wall juga untuk si gelasnya, jadi lebih bisa lama untuk hangatnya di sini. Terus ini adalah produk terakhir, ini adalah
Fire Maple FMS 126 atau kompor mini di sini. Dan ini kompornya kenapa akhirnya gue pilih, karena dia mempunyai garansi selama 1 tahun. Jadi ketika nanti kompor ini rusak akan gue ganti, dan dari pihak penjualnya pun udah ngasih kabar bahwa nanti kalau emang rusak kabarin aja mas, nanti akan kita perbaiki, akan kita ganti. Kita ngelihat dulu kerusakannya kayak gimana. Pokoknya untuk si kompor ini kalau ada kerusakan di dalam jangka waktu setahun, ini akan ada yang tanggung jawab istilahnya. Jadi ketika kompornya rusak, aman lu selama 1 tahun. Jadi ketika ngeluarin budget tuh udah ada jaminan garansi lah selama 1 tahun. Oke, kita bahas nih. Kompor ini yang tadi gue bilang ini adalah FMS 126. Untuk si kompornya ini mini, kompor mini lah kehitungnya, nggak kompor-kompor yang lebih kecil daripada kompor-kompor yang selamanya kita pakai, yang kompor-kompor kotak itu. Dan yang mana ini punya pouchnya, jadi kalau kejempet-jempet di carrier ini nggak bakal rusak lah, karena emang udah ada pelindungnya di sini. Bahan yang dipakai di kompor ini memakai bahan aluminium alloy dan stainless steel nih, bisa lo lihat dari sini. Yang mana si bahan ini tuh bahan-bahan yang biasa dipakai sih, cuman ini kelihatannya sih lebih kokoh untuk si bahannya. Terus yang gua highlight di sini adalah ada 3 sebetulnya nih. Yang pertama, di sini kita lihat ada burnernya nih. Yang mana burner ini nanti tempat keluarnya api di sini nih. Burnernya di sini gua pilih yang lebar kayak gini karena ada beberapa yang hanya fokus di tengah untuk kompor-kompor mini. Kalau ini gue pilih yang lebih nyebar nantinya untuk si apinya nih. Jadi lebih merata untuk matangnya biasanya. Terus di sini ada pot support di sini nih. Pot support tuh kayak semacam penyangganya atau tungkunya di sini nih. Yang mana pot support ini gue suka karena diameternya gede nih. Diameternya gede. Ada kompor-kompor mini kayak gini yang diameternya kecil, yang akhirnya ketika kita masak tuh nararanggung gitu, kararaguk gitu, kayak mau jatuh. Bisa gue buktiin di sini, ini kan gede nih. Ini juga gede untuk si diameter dari si kettle yang tadi gue pilih. Bisa lihat di sini. Ini untuk masak air pun akan aman-aman aja, dan gue akan ngerasa tenang, tidak mudah jatuh nih di sini. Terus di pot supportnya, kalau kita lihat detail, di sini ada gerigi-gerigi yang mana ini tujuannya supaya tidak mudah untuk terjatuh barang-barang atau nesting atau kettle yang nantinya nempel di sini. Jadi keset aja gitu, nggak mudah untuk jatuh. Jadi itu detail yang perlu diperhatiin juga ketika lo memilih kompor. Dan lipetannya ini mudah, tinggal diginin aja untuk lipetannya. 1, tuh, 2, ini, 3. Jadi ada 3 pot supportnya di sini. Terus yang gua akan lebih highlight lagi di sini, kalau tadi ingat di sini, ini lingkaran yang menutupi burner di sini, ini adalah windscreen atau windshield dari kompor ini sendiri. Memang kelihatannya kecil ya, tapi ini tuh fungsinya ini untuk menahan angin agar tidak menerpa si angin yang keluar dari burner ini. Jadi ini detail kecil yang diperhatiin, dan ini akan berguna banget ketika ada angin. Nanti kita coba juga nih seberapa fungsionalkah si windscreen di sini. Terus di tengah-tengahnya ada gas tube, di sini. Terus di sini ada fire control knob di sini nih. Yang mana fire controlnya ini bisa dilipat kayak gini. Nih, bisa dilipat. Bisa dilipat kayak gini, yang mana ini fungsinya untuk mengatur besar atau kecilnya si api, dan untuk mengatur besar kecilnya pengeluaran gas nantinya di sini nih. Nah, untuk si kompor ini sendiri, untuk si keadaan ketika kebuka kayak gini, dimensinya ini 14 kali 9,5 cm. Ketika tertutup kayak gini, artinya terlipat kayak gini, ini 7 kali 8,3 cm, dan beratnya 143 gram. Dan mempunyai 3880 watt untuk si powernya nih dari si kompor Fire Maple ini. Akan gue coba kualitas apinya di sini. Lu buka aja di sini nih, puter sampai bunyi. Itu artinya udah ada gas yang keluar. Nah, jadi memang karena ini siang ya, jadi cuman kelihatan dikit. Ini biru banget sih apinya. Terus kita coba untuk masak air di sini. Ini lumayan ada angin sih sebenarnya, lumayan ada angin, dan kelihatan banget si windscreen-nya ini melindungi di bagian bawah sini ini untuk si anginnya. Memang kalau windshield-nya sekecil ini tidak maksimal untuk si penjagaan terhadap anginnya, tapi dari bawah sini ini nggak ada angin sama sekali nih, benar-benar terlindungi di sini.
Kita lihat di sini. Yang gue bilang tadi, yang gue suka dari kompor ini, penyebaran apinya itu benar-benar merata dan benar-benar biru di sini. Jadi tidak fokus di tengah. Jadi si nestingnya itu benar-benar panas dari bagian bawah, dari lingkaran, semua lingkarannya nih. Jadi kenapa akhirnya gue pilih ya, emang ini benar-benar cakep banget untuk si kualitas api yang dihasilkannya nih. Kita lihat ininya, airnya di sini udah mulai mateng, airnya tuh udah mulai keluar gelembung-gelembung, karena emang tadi yang gue bilang ini power apinya itu benar-benar gede, 3880 watt nih. Nah, jangan takut ininya kebuka-buka karena emang ada uap nanti yang keluar dari lubang-lubang sini. Oke, tadi kita udah cobain kualitas api yang dihasilkan oleh kompor ini. Jadi ada yang kelewat juga sebetulnya. Jadi si kompor ini tuh bisa menahan sampai 3,5 kilo nih untuk beratnya nih, yang bisa dinopang oleh si kompor ini. Jadi beratnya itu maksimal di 3,5 kilo aja. Dan ini kompornya bisa lu bawa kemana-mana karena emang packagingnya kecil kayak gini. Dan di bagian bawah sini tadi gue lupa bahwa di situ ada karet seal yang kualitasnya cakep nih di sini nih. Apa nih? Pokoknya di antara kompor sama si kanisternya di sini ada kayak karet seal yang bagus banget, terus tidak cepat untuk keras sehingga mengurangi resiko kebocoran gas nih. Kalau lihat di sini yang bagian warna hitam sini nih. Ini pokoknya di tengah-tengah sini. Jadi untuk mengurangi resiko kebocoran di sini udah ada karet sealnya lah. Jadi itu detail-detail kecil yang diperhatikan oleh si Fire Maple. Dari mulai fungsi sampai ke keselamatan juga udah diperhatiin oleh si Fire Maple ini. Oke, jadi dari yang kemarin nanyain rekomendasi nesting di tahun ini gue juga beli ini si nesting dari Fire Maple. Kettle-nya juga, terus kompornya juga, terus smoke-nya juga. Ini memang paketan untuk 1-3 orang aja sebetulnya. Kalau emang nanti lu untuk kelompok, lu bisa pilih yang tipe-tipe lain, karena ini kan untuk si nestingnya ada fish 1 nih, ada fish 2, ada fish 3 juga kalau nggak salah, yang mana itu untuk si itemnya lebih banyak dan diperuntukkan untuk banyak orang. Jadi lu nanti tinggal pilih aja. Pokoknya barang-barang yang gua review di video ini lagi diskon lumayan gede, menurut gue diskonnya lumayan untuk mengurangi biaya juga. Tinggal lu sikat aja kalau emang lu suka. Udah gue cantumin untuk semua yang ada di sini, untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Oke, jangan lupa untuk like sama share di video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe. Nggak subscribe juga nggak apa-apa. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.